wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pertama, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala sebab banyak nikmat yang sudah kita nikmati, tentunya kita peroleh pada hari ini dan juga hari-hari yang sudah berlalu kita lewati sejak kita hadir di dunia ini sampai detik ini. Yang kalau kita hitung, wa in ta'udhu ni'matallahi la tahsuha. Jika engkau hendak menghitung nikmat-nikmat Allah itu, pasti kita tidak akan mampu untuk menghitungnya, memperkirakannya. Padahal akuntan itu salah satunya tugasnya menghitung. Muhtasib, tukang hitung. Akuntan itu tugasnya menghitung keuangan perusahaan, aset perusahaan. Tema kita pada sore ini adalah tentang peran akuntan dalam kehidupan kita ini. Salah satu peran penting akuntan itu nanti adalah juga melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, di surat Ali Imran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, kuntum khaira ummah. Engkau adalah sebaik-baik umat, ukhrijat linnas, yang diturunkan untuk manusia ini, umat manusia seluruhnya. Adapun kita punya predikat khaira ummah, umat terbaik dibandingkan umat-umat terdahulu. Bahkan Nabi Musa aja sampai iri dengan umatnya Nabi Muhammad ini. Dia sangat ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad ini karena 3 karakteristik, yaitu ta'muruna bil ma'ruf, engkau menyuruh berbuat ma'ruf. Jadi ciri khas kita sebagai khairu ummah karena kita suka ajak-ajak berbuat baik, mengajak-ajak supaya orang itu melakukan kebaikan. Ya. Kemudian juga selain kita itu menyuruh atau mengajak, ta'muru untuk kita itu berbuat baik, wa tanhauna 'anil munkar. Kita juga karena aktif mencegah orang itu berbuat munkar, kemungkaran, sesuatu yang tidak benar, tidak baik. Ya, jadi kita aktif mengajak kebajikan, juga aktif untuk mencegah kemungkaran. Wa tanhauna 'anil munkar, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dan yang ketiga, tidak hanya menyuruh kebaikan dan mencegah yang munkar, tetapi juga wa tu'minuna billah, dan engkau beriman pada Allah. Karena amar ma'ruf nahi munkar itu bisa saja dilakukan oleh orang yang non muslim atau ateis. Ya. Orang yang ateis pun mereka punya aktivitas sosial, ajak-ajak yang baik, juga mencegah kemungkaran, tapi tidak beriman. Nah, orang mukmin itu karena 3 ini, mengajak yang ma'ruf, mencegah yang munkar, dan beriman kepada Allah. Iman ini mahal, ya. Iman ini yang penting ya di situ. Ya, 3 itu penting. Nah, sekarang kita ke tanah akuntan itu tidak lepas dari 3 itu juga. Ta'muruna bil ma'ruf, mengajak orang untuk berbuat baik. Dalam bentuk apa? Yaitu kalau kita bertransaksi itu ya ada catatan yang baik, catatan yang lengkap, ada pertanggungjawaban, supaya kita tuh akuntabel, transparan, gitu kan. Jadi supaya transaksi itu tercatat dengan rapi, dapat dipertanggungjawabkan, dapat diperiksa, dapat diaudit, dapat dibuktikan, gitu. Tidak ada manipulasi. Itu bagian dari ta'muruna bil ma'ruf. Jadi kita akuntan misalnya, ya, sebenarnya nanti juga profesi yang lebih luas lagi, ya, ekonom gitu ya. Kita berusaha untuk membangun suatu ekonomi yang baik.
Akuntan itu kan mikro ya, makronya nanti gitu ya, ekonomi, perekonomian yang baik. Bagaimana ekonomi yang adil. Nah, keadilan ini kan bagian dari kita amar ma'ruf nahi munkar, menciptakan keadilan ekonomi. Kemudian juga sistem pembayaran yang adil, sistem dagang yang adil, gitu kan. Dan juga yang berikutnya, akuntan itu mencegah kemungkaran, yaitu membuat suatu sistem pengendalian. Sistem pengendalian yang menyebabkan orang itu kalau mau berbuat kemungkaran, misalnya manipulasi, mau melakukan korupsi, mau melakukan suatu tindak kecurangan keuangan, itu tidak berani, atau kalaupun nanti dia melakukan itu mudah ditangkap. Jadi orang akan berhitung kalau mau berbuat jahat itu, karena kalau nggak ketahuan tidak bisa melakukan, karena sudah dihalang-halangi oleh sistem. Jadi membuat namanya sistem pengendalian internal. Nah, ini juga sejalan dengan sabda Rasul dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik itu salah satu sahabat yang dekat dengan Nabi, karena ketika beliau kecil, beliau itu kan dari Ansor. Ketika Nabi hijrah masih kecil, masih SD lah kira-kira ya, mungkin ya, masih anak-anak. Oleh ibunya diserahkan ke Nabi, wahai Rasulullah, ini aku serahkan putraku ini untuk berkhidmat kepadamu, untuk melayanimu. Jadi Anas bin Malik ini sahabat yang tiap hari melayani Nabi, natakan sandalnya Nabi, menyiapkan air wudhunya untuk Nabi, begitu, sahabat dekat. Dan Anas bin Malik ini sahabat yang usianya panjang, termasuk sahabat yang meninggal paling belakangan di antara para sahabat. Ya, itu putranya itu dalam suatu riwayat sampai 100 ya, banyaknya ya. Jangan berpikir itu dari satu istri, itu dari beberapa istri ya, tapi 100, dan itu bagus-bagus semua putra-putranya itu soleh-soleh. Anas bin Malik. Maka beberapa hadis tentang sholat itu diriwayatkan dari Anas bin Malik, karena Anas bin Malik itu sering mendampingi sholat di samping Nabi, jadi tahu cara gerakannya Nabi. Oh, Nabi itu saat gerakannya begini gini. Itu jadi sampai tahu detail, karena tadi dekatnya dengan Nabi. Dan sejak kecil itu mau ikut perang Badar belum boleh, karena masih kecil, nggak lolos tes. Jadi mau perang itu dites dulu, ini nggak lolos, masih terlalu kecil, ini tingginya belum nyampe, dan umurnya belum nyampe. Gitu. Nah, sahabat hadis yang diriwayatkan sahabat Anas bin Malik ini, Rasulullah bersabda, unsur akhoka zaliman aw mazluman. Tolonglah saudaramu yang zalim dan yang dizalimi. Nah, kemudian para sahabat itu ya agak iskal itu janggal atau heran ya, atau masih ya ini ya, ya Rasulullah. Nah, mereka bertanya, wahai Rasulullah, hadhihi nansurhu mazluman, fa kaifa nansurhu zaliman. Wahai Rasulullah, kami sudah paham bagaimana kami biasa menolong orang-orang yang dizalimi, mazluman. Ya, nansuruhu mazluman. Kami menolong orang-orang yang dizalimi. Kan biasa kita nulungi orang itu kan orang yang disakiti, yang zalim, yang dizalimi kan. Maka bertanya para sahabat, fa kaifa nansuruhu zaliman? Bagaimana kami menolong orang-orang zalim? Kemudian Rasul menjawab, ta'khudz fawqa yadayhi. Engkau tahan kedua tangannya. Ya, jadi engkau tahan kedua tangannya, engkau mencegah dia dari berbuat zalim itu. Nah, bagaimana mencegah orang berbuat zalim? Salah satunya membuat suatu sistem pengawasan, membuat suatu sistem pemeriksaan, baik itu sifatnya nanti kelembagaan, membuat lembaga-lembaga audit, membuat sistem organisasi yang ada tata kelolanya, di situ ada
komite audit misalnya. Kalau di pasar modal ada pengawas pasar modal, ya, Bapepam LK. Kalau di tata kelola pemerintahan ada BPK, Badan Pemeriksaan Keuangan, ada KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, ada KZ, Komisi Yudisial untuk ngawasi hakim-hakim itu. Kalau ngawasi perdagangan ada KPPU, ya, Komisi untuk pengawasan persaingan usaha, ya, untuk ngawasi pengusaha-pengusaha yang curang, yang melakukan monopoli mungkin, ya, gitu. Jadi membuat suatu sistem. Nah, sistem itu untuk mencegah orang berbuat zalim, berbuat kejahatan. Atau kalau orang itu mau berbuat jahat itu berpikir berulang kali, ini saya akan ketahuan tidak, ini nanti kalau ketahuan saya akibatnya gimana, di penjara atau mungkin denda dan sebagainya, ya, jadi hadis ini implementasinya adalah dalam hal tata kelola organisasi. Kita bisa mengimplementasikan hadis ini dalam bentuk kita membuat suatu lembaga yang berfungsi untuk pencegahan, termasuk membuat whistleblowing system, sistem aduan kejahatan itu. Itu salah satu bagaimana kita mewujudkan, membumikan Quran dan hadis dalam kehidupan kontekstual kita organisasi. Itu misalnya begitu. Jadi itu ada cerita juga dalam suatu hari Rasulullah itu ke pasar di Madinah. Jadi Rasulullah itu kan hijrah ke Madinah itu setelah 13 tahun di Mekah. Berdakwah 13 tahun tidak mendapat respon yang positif dari orang Quraisy di Mekah. Bahkan makin hari makin dimusuhi, ya, diboikot, diisolasi, dan terakhir mau dibunuh. Nabi itu ditangkap hidup atau mati. Sudah disiapkan al-guju pilihan dari berbagai suku itu untuk eksekusi. Sehingga turun perintah Nabi untuk berhijrah ke Madinah. Jadi hijrah itu bukan keinginan Nabi, itu karena perintah Allah untuk berhijrah. Nabi hijrah ke Madinah. Di Madinah itu sudah disambut hijrah, karena sebelum hijrah itu sudah ada Bai'atul Aqobah, kemudian Bai'atul Ridwan, ya, orang-orang beberapa orang Madinah itu sudah berbaiat ke Nabi, ya, di Mekah gitu, ya. Dan Nabi mengutus satu sahabat Yasir bin Amr, ya, untuk menjadi pendakwah di sana, ngajari orang-orang Madinah yang Islam itu Al-Quran, ya. Oleh karena itu meskipun waktu itu Islam belum sempurna, ya, belum turun semua ayat Quran, ya. Yasir bin Amr itu juga beliau ahli dalam hal dakwah, ya, mampu mengajak orang-orang Mekah itu memahami Islam, dan hampir ketika Nabi hijrah itu orang Islam di Madinah itu sudah bisa menghafal surat-surat pendek dari Quran itu. Sehingga ketika Nabi itu ada berita Nabi mau hijrah itu sudah disambut oleh penduduk Madinah, orang-orang Muslim yang sudah menanti-nantikan itu sudah disambut sedemikian rupa, ya, karena di situ sudah ada Islam itu sudah, benih Islam sudah kuat di situ. Nabi mendirikan masjid, ya, masjid pertama itu Masjid Quba. Itu ada sahabat Nabi yang menyediakan tanahnya untuk digunakan Masjid Quba. Itu masuk istimewa juga di Madinah, ya, tiap pekan Rasulullah tuh ke Masjid Quba untuk sholat di situ, ya, tiap Sabtu. Terus kemudian Nabi mendirikan Masjid Nabawi. Selain itu juga Nabi mendirikan pasar di Madinah untuk umat Islam itu. Waktu itu sudah ada pasarnya orang Yahudi, tapi pasar Yahudi itu kan, ya, campur, ada pasar yang mengandung sistem yang ribawi, dan ini Rasul membangun sistem Islam yang
ini berbeda dengan sistem pasarnya Yahudi gitu kan. Cuman Nabi itu juga melengkapi dengan sistem bukan hanya dibuat pasarnya saja, tapi termasuk sistem pengawas pasar namanya Al-Hisbah ya. Jadi Nabi membuat namanya Al-Hisbah, pengawas pasar ini, supaya pasar berjalan dengan baik, tidak terjadi penipuan, tidak terjadi eksploitasi, tidak terjadi hal-hal yang itu tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam tentunya. Pernah suatu Nabi itu inspeksi, ya sekarang mungkin ya belusuan itu, tapi Nabi itu memang sering ke pasar juga ya. Ngecek ke pasar itu ya, jalan-jalan ke pasar itu Nabi heran, ini ada pedagang bagus itu dagangannya dari luar tambah bagus, kebetulan yang dijual makanan ya. Tapi setelah Nabi itu mengecek bagian dalamnya dari tumpukan makanan itu, ternyata di dalam itu barang-barang yang dijual itu rusak. Jadi yang luar tampak bagus, yang di dalam itu rusak, sehingga itu potensi untuk membuat orang lain tertipu kan. Maka Nabi kemudian bersabda, man ghasyana laisa minna, barang siapa menipu kami maka itu bukan bagian dari kami ya, itu. Ini kemudian penting ya. Jadi segala bentuk penipuan itu tidak disukai, tidak mendapat restu, tidak mendapat ridho dari Rasulullah. Karena Rasulullah tadi bersabda, man ghasyana laisa minna, siapa menipu kami bukan golongan kami gitu. Itu pasar ya. Tadi kemudian Rasulullah tadi ada pengawas pasar. Pengawas pasar itu ngecek timbangannya itu. Kalau sekarang uji tera ya, uji tera sekarang ada, kalau pemerintah ada uji tera, ditera ulang itu, dicek timbangannya udah betul belum. Misalnya yang di pasar timbangan itu, kalau itu penjual BBM ya pom bensin, nanti ada bagian yang uji tera, ini takarannya sudah betul atau ada ini penipuan di situ. Karena itu kan segala penipuan tidak dikehendaki di dalam sistem pasar ini. Karena sistem pasar ini diharapkan adalah sistem pasar yang memberikan keadilan, di mana tidak ada eksploitasi satu pihak kepada pihak yang lain, di mana semua nanti dilakukan ridho atas ridho. Kenapa ridho? Karena semuanya merasa dapat manfaat. Pembelinya dapat manfaat, penjualnya juga manfaat. Penjualnya dapat keuntungan, pembelinya dapat manfaat dari barang dan jasa yang dia beli, yang dia konsumsi itu. Jadi itu misalnya. Nah, kalau kita belajar lagi dalam konteks tadi kan konteksnya organisasi ya, dan juga masyarakat secara luas. Dalam konteks bernegara, nanti peran akuntan juga penting untuk pengelolaan keuangan negara itu. Karena negara ini kan mengelola uang yang banyak ya. Kalau APBN kita itu jumlahnya per tahun itu sudah di atas 2000 triliun APBN yang dikelola, dana yang dikelola itu APBN. Belum yang di daerah-daerah APBD ya. Ada yang DKI itu APBD-nya aja 80 triliun ya, itu yang terkaya. Ada yang puluhan ya, 20 triliunan gitu ya. Nah itu kan perlu dikelola dengan baik. Jadi mengelola dana negara, karena dana negara itu berasal dari warga negara ya. Kebanyakan mayoritas dari umat Muslim juga. Kita jumlah Indonesia itu penduduknya 270. Kataruhlah 80% itu Muslim. Berarti 80% kali 270 juta ya.
Itu berapa juta, pasti lebih dari ini kan, ya sekitar 200-an juta mungkin ya warga muslim itu kan bayar pajak, bayar cukai, bayar PPNBM. Nah itu kan dari warga umat, yang sebagian besar juga umat muslim. Dana itu perlu dikelola dengan baik gitu. Nah bagaimana hendaknya mengelola dana keuangan negara itu? Harusnya belajar dari Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu nabi yang profesinya sebagai teknokrat ya. Karena Nabi Yusuf itu semacam perdana menteri pada waktu kerajaan di Mesir waktu itu ya, ketika di Mesir itu. Jadi posisinya sangat tinggi, sangat penting ya. Sehingga diangkat sebagai orang yang bertanggung jawab untuk mengelola ekonomi dan keuangan negara. Nah, waktu itu diberi pilihan Nabi Yusuf itu ingin posisi apa. Nah, Nabi Yusuf kan memilih qala ja'alni khaya'inil ardi, jadikanlah aku pemegang bendahara negara, jadikanlah aku pemegang perbendaharaan negara ya, menjadi bendahara umum negara gitu kan. Kalau kita ya menteri keuangan atau perdana menteri, pokoknya yang posisi penting ngelola aset negara. Qala ja'alni khaya'inil ardi. Jadi meminta jabatan itu bukan meminta, itu memilih jabatan itu juga boleh, asal punya kompetensi. Karena tadi kompetensinya apa Nabi Yusuf itu? Ini hafizun alim, jadikanlah aku pemegang perbendaharaan negara karena aku ini hafizun alim. Dua karakter. Hafiz itu apa? Menjaga. Bisa menjaga itu karena punya amanah, bisa dipercaya. Di samping itu alim. Alim itu saya punya pengetahuan tentang pengelolaan keuangan negara itu, pengelolaan ekonomi negara itu. Jadi punya kompetensi dan punya akhlak yang baik. Dua hal. Karena kemungkinan 4 orang itu punya kompetensi baik, akhlaknya nggak baik. Ya seperti beberapa pejabat yang sekarang lagi viral misalnya Rafael Alun, pejabat di Direktorat Jenderal Pajak, Dirjen Pajak, posisinya sebagai kepala biro eselon 3 berarti. Orang kalau sampai eselon 3 itu tidak mungkin tanpa proses seleksi yang baik, pasti kompetensinya sudah teruji. Kompetensinya teruji karena dari bawah dia naik sampai eselon 3 kepala biro itu kompetensinya memenuhi. Tapi orang yang kompeten belum tentu akhlaknya baik. Ada orang kompeten akhlaknya tidak baik. Ada orang tidak kompeten akhlaknya baik. Ada orang yang akhlaknya nggak baik, tidak kompeten. Nah yang baik tentu orang yang akhlaknya baik, dia juga kompeten. Seperti Nabi Yusuf itu belajarnya. Dulu kita juga punya menteri yang alhamdulillah menteri muslim kita, namanya Pak Mar'i Muhammad, dijuluki Mr. Clean, termasuk menteri keuangan yang legendaris yang baik ya. Dia karena dikenal sebagai menteri yang bersih itu, Mr. Clean, Mar'i Muhammad itu. Nah jadi itu Nabi Yusuf itu mau menawarkan diri atau memilih jabatan, jadikanlah aku bendahara negara karena ini hafizun alim, aku hafiz dan alim gitu. Jadi ada kompetensi dan juga ada ini terpercaya, amanah gitu. Dua hal ini ya, hafiz dan alim ini. Dan Nabi Yusuf mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi kerajaan waktu itu, Mesir ya, ketika menghadapi krisis, bagaimana selamat dari krisis, menyelamatkan negara dari krisis. Nah itu misalnya. Nah
Oleh karena itu, karena dua hal tadi berbeda ya. Kompetensi dengan akhlak, dengan etika itu dua hal yang berbeda. Tidak otomatis orang yang kompeten pasti berakhlak. Maka itu harus dibangun gitu. Akhlak tadi ya. Akhlak moral tadi. Nah, Islam itu kan, maka tiga konsep ini penting ya, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Iman itu tauhid, kita harus punya tauhid, benar tauhid kita. Iman itu ya, rukun iman kita. Iman pada Allah, percaya pada Allah. Iman kepada bahwa Allah itu punya rasul-rasul, ngirim rasul ke kita. Iman kepada rasul. Iman kepada malaikat. Allah menciptakan malaikat-malaikat yang punya tugas-tugas khusus. Allah menurunkan kitab suci. Iman pada kitab suci ya. Iman pada hari kiamat, bahwa nanti akan ada hari setelah kita itu semua mati. Setelah kiamat nanti ada hari kehidupan lagi. Kehidupan itu tidak hilang, habis, putus dengan kematian. Nanti akan ada hidup setelah mati. Iman pada qadha dan qadar Allah, itu iman. Islam itu bicara tentang apa? Ya, kita aturan tata cara kita itu beribadah. Jadi ada diatur tentang fikih. Fikih itu ada yang fikih muamalah, ada fikih yang ubudiyah. Fikih muamalah ya, fikih aturan-aturan bagaimana kita itu termasuk menata ekonomi, menata negara. Maka ada fikih berpolitik, ada fikih kaitannya ekonomi, muamalah ya, fikih muamalah. Ada fikih lingkungan, ada berbagai fikih nanti di situ. Nah, bagaimana Islam mengatur tentang berbagai aspek kehidupan kita itu. Kemudian ada fikih yang ubudiyah, bagaimana tata cara kita beribadah, cara kita sholat, cara kita haji, cara kita berzakat, gitu, cara kita berkorban. Itu fikih Islam ngatur. Yang itu beda dengan tentu syariat, istilahnya dengan syariat nabi-nabi terdahulu. Kita ada syariat, tapi akidahnya sama. Dan ada ihsan. Ihsan itu kaitannya adalah akhlak, gitu. Maka kan ada akidah, syariah, dan akhlak, gitu kan. Dulu diajarkan dalam di kurikulum gitu dulu. Di madrasah-madrasah itu ada kurikulum, tidak ada akidah, ada pelajaran syariah, ada pelajaran akhlak. Ya, itu karena ya, pokok akhlak itu iman, ilmu, amal, gitu. Jadi itu tentang bagaimana kita mengelola ini negara ini ya, pengelolaan keuangan, ekonomi. Sebab ekonomi itu pokok. Nabi ke Madinah tadi yang dibangun apa? Masjid dan pasar. Jadi ekonomi untuk mendukung agama, dakwah itu ya perlu ekonomi loh. Kita untuk membuat suatu misalnya kegiatan seperti ini, memberi takjil itu ya perlu dukungan ekonomi ya. Kita mau adakan pengajian tabligh akbar misalnya, undang tokoh, itu ya perlu dukungan ekonomi. Kita mau haji ya perlu ekonomi. Kita menjadi muzaki berzakat ya kalau sudah cukup nisabnya, haulnya. Jadi perlu ekonomi. Jadi ekonomi itu ya penting ya di dalam ini. Dulu Nabi ketika perang itu juga butuh dukungan ekonomi, logistik untuk beli senjata-senjata itu. Ya untuk keperluan perang. Maka sahabat-sahabat itu ada yang mensedekahkan ketika perang Khandaq itu. Perang Khandaq itu perang yang sangat berat karena posisinya waktu itu pas seklik, ekonomi lagi sulit, menghadapi musuh Islam itu koalisi. Jadi koalisi antara Quraisy, Yahudi, dan Nasrani.
ya, pasukan koalisinya itu. Pasukan koalisinya Quraisy, Yahudi, Nasrani bersatu menyerang Islam. Ketika Khandaq itu kondisinya ekonomi lagi susah, ya, sehingga setiap orang itu urun sebisanya. Ada yang urun sampai yang sahabat utama seperti Abu Bakar, Umar. Abu Bakar menyerahkan semua hartanya karena begitu sudah yakin akan Allah dan Rasulullah, ada jaminan, ya. Tapi tidak semua sahabat kan begitu, ya, tingkat keimanannya beda-beda. Umar separuhnya. Ada sahabat yang lain misalnya hanya nyumbang ya beberapa yang dia mampu, gitu, kurma atau berapa, ya, untuk ya sekedar untuk mencukupi kebutuhan dia ketika perang, ya, nanti artinya tidak merepotkan orang lain. Jadi prinsipnya begitu, bagaimana kita itu menjadi muslim ya bisa berkontribusi di dalam syiar ataupun dalam hal agama ini semampu kita, sebisa yang kita mampu. Ada yang mungkin berkontribusi secara ekonomi, ya, banyak membantu kalau pas dia punya banyak ekonomi, ya, atau berkontribusi secara ilmu, ya, dia belajar, ya. Makanya kan tidak boleh semua ikut perang, harus ada juga yang belajar di situ nanti, karena nanti perang itu supaya bisa ngajari, gitu. Jadi di masyarakat itu Islam berjalan itu kita hormati orang-orang yang membawa Islam. Ada yang jadi ulama, ngajari para ulama-ulama, ya, calon ulama. Ada yang ngajari tajwid, ada yang menghafal Quran, menghafal tahfidz, ya, ada yang menjadi dai, ada yang ikut syiar, ya, ikut pengajian pian itu membawa syiar. Kalau pengajian tidak ada pesertanya, ya nanti ya syiarnya nggak ada. Ada yang berkontribusi untuk memberi konsumsi, ya, gitu. Jadi ini semuanya itu semua penting untuk syiar, ya, di situ itu. Nah, ini hal yang mungkin tidak langsung berhubungan dengan peran akuntan, tapi kalau di Quran itu malah ditegaskan di surat Al-Baqarah ayat 282 itu, ya, tentang mencatat transaksi, ya. Bagaimana kalau kita itu bertransaksi ekonomi itu hendaknya dicatat, ya. Kalau ada utang piutang hendaknya itu ya dicatat dan ada saksinya. Idealnya kalau karena Al-Quran itu kan kita suci yang ideal, ya, yang sempurna. Idealnya ada saksi 2 orang laki-laki. Kalau tidak ada 2 orang laki-laki, 1 orang laki-laki itu bisa digantikan 2 perempuan, gitu kan. Nah itu kondisi ideal, ya, karena Al-Quran pasti bicara yang ideal, karena yang sempurna kan. Dalam kondisi praktek kita kemudian implementasinya bagaimana? Ya nanti kita seperti misalnya setiap transaksi ada bukti transaksi yang di situ ada yang tanda tangan. Kemudian kalau misalnya transaksi jual beli ada notarisnya. Ya, bukti-bukti itu sebagai kita untuk menyatakan bahwa transaksi itu telah memenuhi absah, ada saksinya, ada bukti-bukti pendukung. Jadi akuntansi itu sebenarnya juga berusaha menerapkan Al-Baqarah ayat 282. Coba dibacakan ayat Al-Baqarah ayat 282 itu beserta artinya, ya. Udah ketemu? 282. Coba dulu. Yang itu ayat berapa itu? Yang berisi tentang jika engkau melakukan itu tentang barang siapa mewakili bahwa memberi wasiat berlaku berat sebelah atau berbuat salah lalu dia mendamaikan antara mereka, maka dia tidak berdosa. Bukan, berarti yang itu ayat
182 coba. 182 itu. Yang coba dicari yang tentang itu. Jika engkau bertransaksi ada dicatat dan ada saksinya itu. 2 orang saksi itu. Utang piutang. Kaitannya pencatatan utang piutang. Jadi bagaimana akuntansi itu alat. Akuntansi itu kan tool, alat. Namanya alat itu tergantung yang gunakan. Ya, maka akuntansi itu bisa digunakan dalam segala sistem. Sistem kapitalis butuh akuntansi. Sistem sosialis seperti komunis ya, dan sosialis itu juga dia perlu akuntansi. Akuntansi kan tool alat saja. Tergantung sistem yang menggunakan. Sistem Islam juga butuh akuntansi. Akuntansi karena alat untuk mencatat dan melaporkan. Alat mencatat suatu transaksi dan melaporkan kepada pihak-pihak. Udah ketemu belum? Di Google dulu mungkin ya. Itu jadi itu kaitannya dengan alat itu. Akuntansi itu sebenarnya netral sebagai alat ya. Tapi dia nanti bisa digunakan tergantung pada sistem yang berjalan di negara itu. Ya. Nah, karena dia alat, sifatnya alat, itu mengikuti siapa yang menggunakan alat itu. Maka dia bisa juga digunakan untuk hal yang baik atau hal yang buruk. Ya, silakan. Demikian. Sama Arabnya lebih bagus lafadznya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubuh wa yaktub bainakum katibun bil amal wala ya'batibun ayyaktuba kama 'allamahu falyaktub wa yumlil ladzi 'alaihi al-haqqu wa yattaqillaha rabbahu wa la yabhas minhu sayyi'an fa in kana alladzi 'alaihi al-haqqu safihan aw dhifan aw dhifan aw la yastati'u ayyumillahu wa falyumlil waliyuhu bil 'adl wastasahidu sahidayni min rijalikum fa in lam yakuna rajulayni farajulun wa imra'atani mimman tardawna minas shuhada'i ay antadilla ihdahuma fatudakkiru ihdahuma al-ukhra wa la ya'bas shuhada'u idza matu wa la tas'amu an taktubuhu sahiran aw kabiran ila ajalih dzalikum aqsadu indallahi wa lisahadati wa adna alla tartabu illa an takuna tijaratan hadiratan tudirunaha bainakum falaysa alaykum junahun alla taktubuha wa ashidu idza tabayaitum wa la yudarra katibu wa la shahid wa in taf'alu fa innahu fusuqun minkum wattaqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila
penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang beruntung itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kamu akalnya, jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah dalam artian keadaannya atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada saksi 2 orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan 2 orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi yang ada, agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya untuk batas waktunya, baik utang itu kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit, dan begitu juga saksi. Jika kamu melakukan yang demikian, maka sungguh hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah. Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya, ayat berapa tadi itu? Ayat 282. Jadi surat Al-Baqarah, akuntansi itu salah satu berusaha untuk melaksanakan ayat itu, ya, mencatat suatu transaksi. Dalam hal ini perlu ada yang mencatat itu mau mencatat dengan sejujurnya. Takwa kan tadi pesannya, orang-orang tadi harus takwa. Takwa itu kan harus orang yang takut, takut untuk menipu, takut untuk kalau Allah itu melanggar hukumnya Allah, takut kalau nanti sekiranya Allah itu tidak ridho, kan gitu kan. Jadi takut, takut sekiranya nanti dia salah. Jadi dia orang yang hati-hati. Takut itu kan istilah takwa itu ketika Sayyidina Umar itu kan ketemu sahabat, takwa itu bagaimana? Kau berjalan di suatu jalan yang situ penuh rintangan, penuh duri, itu bagaimana? Tentu akan sangat hati-hati. Nah, jadi ada kehati-hatian. Maka prinsip akuntansi itu salah satu prinsip di dalam etika profesi. Itu adalah pertama integritas, jujur. Kuncinya itu akuntan itu harus jujur. Hafidh tadi, jujur. Yang kedua kompeten, hati-hati. Do professional care itu hati-hati, tidak ceroboh, hati-hati, ya, tidak sembarangan. Ya, takwa tadi, ya, di situ. Terus kemudian juga perlu ada saksi-saksi tadi. Itu nanti kan kaitannya untuk menjadi bukti suatu transaksi, dan saksi tadi kemudian dijawabkan dalam bentuk bukti-bukti transaksi tadi. Ada yang menandatangani, ada notaris, ada pihak-pihak yang berdatangan di situ. Itu artinya orang yang bersaksi dan bertanggung jawab dan mengetahui transaksi itu, sehingga kalau nanti diminta keterangan bisa. Terus kemudian juga saksi yang cukup tadi kan, 2 laki-laki. Kalau laki-lakinya salah satu nggak ada, bisa diganti 2 perempuan. Saya 1 laki-laki 2 perempuan. Itu kondisi ideal. Kondisi ideal. Jadi itu kondisi ideal. Kalau tidak dijumpai kondisi ideal, ya memang kadang dunia ini tidak ideal. Jadi banyak nggak sempurna. Tapi sudah berusaha, mungkin sudah ada 2 alat bukti, sudah ada 2 saksi begitu.
untuk cross check. Sehingga tadi untuk cross check, kalau nanti diberi keterangan itu ada cross check, ada check and balance istilahnya. Jadi di dalam akuntansi nanti sistem tadi ada check and balance, cross check, uji silang. Jadi betul nggak dulu ini begini, utang segini. Oh iya saya saksinya betul dulu utangnya sekian. Sehingga tidak terjadi